Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bioakustik. Yang pertama, pengertian bioakustik yaitu bio yaitu hidup, akustik kajian getaran dan bunyi. Jadi bioakustik adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan akustik yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis dan penerimaan pada hewan termasuk manusia. Kedua, konsep getaran atau vibrasi atau gelombang bunyi dan suara. Getaran vibrasi adalah gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Kedua, gelombang bunyi yaitu sebagai getaran yang merambat. Yang ketiga, suara. Suara dihasilkan oleh getaran suatu benda. Suatu berkaitan erat dengan frekuensi, amplitudo, velocity. Yang ketiga, kecepatan bunyi pada berbagai medium. Bunyi dapat merambat dalam berbagai medium, misalnya udara, zat cair, dan zat padat untuk sampai ke telinga kita. Dalam tabel yang tersebut yaitu medium. Yang pertama udara, dalam kurung 0 derajat Celcius. Yang kedua udara 15 derajat Celcius. Yang ketiga air 25 derajat Celcius. Yang keempat air laut 25 derajat Celcius. Yang kelima aluminium 20 derajat Celcius. Yang keenam tembaga 20 derajat Celcius. Yang ketujuh 20 derajat Celcius. Besi 20 derajat Celcius. Ke-8 darah 30 derajat Celcius. Cepat lambat bunyi, udara 331, udara 340, air 1490, air laut 1530, aluminium 5100, tembaga 3560, besi 5130, darah 1570. Konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses pendengar pada makhluk hidup atau manusia. Yang pertama, unsur bunyi. Yang pertama, tinggi nada bunyi. Yang kedua, kod bunyi, warna bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. 1 gelombang audiosonik, 2 gelombang infrasonik, yang ketiga gelombang ultrasonik. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Yang pertama, telinga bagian luar atau auris eksterna. Yang kedua, telinga bagian dalam. Yang ketiga, telinga bagian tengah, auris media. Selanjutnya, proses pendengaran manusia. Yang pertama, proses pendengaran manusia pertama dimulai dari daun telinga. Yang kedua, proses kedua, suara yang masuk melalui lubang telinga diterima oleh gendang telinga. Yang ketiga, proses ketiga, di dalam koklea atau rumah siput terdapat hair cell yang bergetar akibat suara getarannya, menghasilkan getaran listrik yang dihasilkan dari energi kinestetik. Selanjutnya, kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia. Alat bantu dengar merupakan suatu alat akustik listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga. Alat bantu dengar memiliki 3 bagian, yaitu mikrofon, amplifier, dan speaker. Selanjutnya, fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Pada telinga terdapat bagian terbentuk semi lingkaran berisi cairan endolimfa dan sensor gerakan yang menyerupai rambut-rambut halus. Bagian ini dikenal sebagai kanalis semicircularis. Fungsi telinga dalam memang jarang disadari. Padahal fungsi telinga dalam dapat dikatakan merupakan kunci dari indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Selain karena ukurannya yang kecil, memang tidak bisa melihatnya secara langsung karena letaknya terlalu dalam. Selanjutnya, sistem sonar atau ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Lumba-lumba, salah satu keunikan lumba-lumba yang diadopsi manusia adalah sistem komunikasinya. Mamalia laut ini memiliki sistem komunikasi yang menggunakan suara sonar.
Yang kedua, gajah. Gajah bisa merasakan datangnya badai dengan telinganya yang besar. Gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Yang ketiga, kelelawar. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Selanjutnya, kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat yang terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Yang pertama, ultrasonografi atau USG. Yang kedua, gelombang ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia. Yang ketiga, menghitung jarak kedalaman dasar lautan.